quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah sampai jam 7 songo kesehatan 51 menit lumayan nih. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa ketemu lagi, ngumpul lagi, belajar lagi, dan insya Allah ini menjadi pelajaran kurban terakhir karena pekan depan ini menikah hari Rabu, insya Allah kita sudah sholat Idul Adha. Kamilo niki resume dan mudah-mudahan bisa menjadi tinggalan yang baik, karena dalam kurban putra Nabi Adam mengatakan kepada kakaknya ketika mau membunuhnya, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Mas, kurbanmu iki gak ditampa ora mergo aku, tapi mergo kowe gak takwa. Sehingga pentingnya memahami fikih kurban agar apa yang panjenengan lakukan dalam hal berkurban itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama terkait dengan bulan atau awal Dzulhijjah, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amal sholih fihinna ahabbu ila Allah min hadhil ayyamil ashr." Tidak ada hari yang amal sholih lebih dicintai oleh Allah daripada hari yang 10 yang pertama, yaitu awal Dzulhijjah ini. Qalu, para sahabat bertanya, walal jihad fisabilillah, napa jihad nggih mboten? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walal jihad fisabilillah, jihad ya ora illa rajulun kharaja bi nafsihi wa mali, kecuali seorang itu keluar dengan harta dan jiwanya, walam yarji min dzalika bi syai', dan dia tidak pulang kecuali tinggal nama alias mati syahid dan hartanya habis. Niku nek cara ekstrimnya niku nek dicontohke niku gadah omah dijual dadi duit tinggi mangkat perang. Nah, omahe hilang habis, kemudian nyawanya juga hilang. Nah, orang yang seperti ini baru bisa mengungguli keutamaan ibadah di 10 awal pertama Dzulhijjah. Nah, ibadahnya nopo? Nah, secara ringkas ibadahnya niku apa yang jenengan lakukan di 10 akhir Ramadan jenengan pindahkan ke 10 awal Dzulhijjah. Dan mriku enten salat malam nggih, jenengan mak salat malam wong bentene nek Ramadan niku angsal jamaah nang masjid, nek pas Dzulhijjah ya mboten, artinya tetap tahajud biasa. Nah, kemudian juga ada infak, sedekah, baca Quran, zikir, wirid, termasuk kemarin yang ditanyakan takbiran. Nah, takbiran itu saya menjawab tidak boleh, namun setelah saya cari-cari ternyata boleh. Cuman memang mekanismenya mboten kados takbiran nek hari raya nih kalau terus takbiran lebih kepada pribadi, panjenengan misal nitih motor gitu, dan pundi misal dan mboten napa ten pundi dengan tendakan takbiran Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd. Cuman sunnah niku hari ini memang sangat-sangat jarang kita temui, artinya dengan melakukan itu mungkin malah dianggap aneh-aneh sama orang yang mau foto kayak wayai ya takbirannya. Artinya tidak dengan speaker, tidak dengan istilahnya suara-suara yang mengganggu orang gitu. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian ketika kita mendapati nanti tanggal 1 sampai 9 itu kan itu termasuk sunnah yang disarankan oleh para ulama, disepakati oleh para ulama, yaitu berpuasa dari tanggal 1 sampai 9. Nah, terus puasane mboten naming tanggal 9 tok, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa napa kuwi Mas? Puasa awal Dzulhijjah niku karena ada sunnah untuk memperbanyak ibadah. Maka ibadah yang tadi di 10 akhir Ramadan itu salah satunya adalah puasa. Nah, nanti di tanggal 10-nya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fasholli li rabbika wanhar, salatlah kemudian berkurban. Nah, ini menjadi dalil bahwasanya kita diminta untuk sholat Idul Adha, lajeng kemudian berkurban. Dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ila Allah min ikhraqid dam. Pada hari Idul Kurban tidak ada amal yang lebih baik yang dilakukan oleh Ibnu Adam, menungso, kejaba menumpahkan darah hewan kurban. Ini menjadi dalil Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dan disampaikan oleh banyak ulama bahwa ketika jenengan punya duit seharga hewan kurban lalu jenengan sedekahkan,
itu nggak lebih baik daripada duit itu dibelikan hewan kurban lalu disembelih. Kenapa? Nah, karena dalam proses penyembelihan itu enten keutamaan lagi. Apa itu? Nabi SAW mengatakan innahu la ya'ti yaumal qiyamati bi quruniha wa as'ariha wa adlafiha. Hewanmu itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduknya, kukunya dan bulu-bulunya. Dan itu keutamaan itu gak akan didapatkan kalau sedekah duit. Terus keutamaan kebaikan kurban itu sampai hitungan wulu, saking banyaknya. Dan nanti kecepatan diterimanya amaliyah kurban itu cepat banget sampai Nabi mengatakan wa inna dama la yaqa'u minallahi bimakanin qabla ayyaqa 'alal ard. Begitu mbok belek itu kewanmu itu getahe netes sadurunge tekan lemah, catatane wis tekan Gusti Allah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah, ini tidak bisa diungguli dengan sedekah dan kebaikan lainnya, karena ibadah kita pada umumnya kayak hari ini misalnya sholat kita, majelis kita ini nanti akan diangkat kepada Allah hari Senin sama Kamis. Berarti nanti Kamis lagi berarti di Senin diangkatnya. Tapi untuk urusan kurban begitu disembelih niku derek tekan lemah getahe padahal jaraknya paling sakilan gitu ternyata gitu. Nah niku catatannya sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala Nabi mengatakan fatibu biha nafsan, karena ini amaliyah yang baik, bahkan disandingkan antara sholat dengan kurban, maka fatibu biha nafsan, maka jembarkan, lapangkan hatimu, dadamu, pikiranmu, longgarkan pikiranmu untuk berkorban, longgarkan hatimu untuk berkorban, tundukkan jiwamu untuk berkorban. Niki tergantung sudut pandangnya. Nah, sudut pandangnya sebagai shahibul kurban berarti siapkan duitmu untuk ikut kurban. Nah, sudut pandangnya sebagai orang yang apa misal tukang beleh kurban, maka sembelihlah kurbanmu dengan yang baik, dengan ihsan. Kalau sudut pandangnya sebagai panitia, jadilah panitia yang baik. Panitia yang baik ini pripun? Ayo. Panitia itu disebutkan oleh Ali bin Abi Thalib ketika beliau diperintahkan oleh Nabi SAW untuk menjadi panitia penyembelihan kurban beliau SAW. Ali bin Abi Thalib mengatakan amaroni Rasulullah SAW an akuma ala budni. Nabi SAW memerintahkan aku untuk menyembelih kurbannya. Kemudian wa an atasaddaqa billahmiha wa julutiha wa ajilatiha, dan dimintalah saya untuk menyedekahkan semua itu kulitnya, kukunya dan semua ukur sampai aksesoris yang mengikutinya. Wala nu'tiya minha lil jazar, dan kami tidak boleh memberikan kepada orang yang menyembelih kurban, yaitu si tukang jagal, yaitu upah. Nahnu nu'tihi min indina, kami memberi dari kantong kami. Ini menjadi dalil, jane lho. Panitia kurban itu jane malah kon tombok jane. Tapi nggih ndak usah tombok lah, paling mboten usah nyingkirke dhisik. Nah, karena musibah yang saya lihat niku nggih, mudah-mudahan sindak panitia kurban niku nyingkirke dhisik. Sampai enten ukara ngenten iki. Sapine lanang bar dibeleh dadi wedok. Soale nopo? Bandule ilang, disingkirke panitia. Ndak boleh, Pak. Artinya nek jenengan dados panitia wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khossoso, nek perlu jenengan niku berkorban, bukan malah disiki ling nyepake awake dhewe, tidak boleh. Iki ndase nggo panitia, iki niku panitia mboten angsal. Niku namine ngopahi, nek ngopahi mboten angsal. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kurban niku secara umum dibagi tiga. Secara umum nggih, satu untuk shahibul kurban niku pun cetok sesuai kesepakatan. Yang kedua untuk dibagikan, disedekahkan. Niku bisa ngitung pintu, bisa ngitung kakak, monggo terserah. Nah, yang ketiga ini hadiah. Nah, panitia ten mriku hadiah. Namine hadiah niku jibuke keri dhewe. Kedahe ngoten. Sehingga nggih panjenengan yang panitia nggih nyuwun ngapunten, nyuwun tulung. Nah, biar pahala jenengan sempurna. Paribasane nek ten mriki enten 100 wedhus dibeleh ten mriki, kula melu siji, pahala kula mung siji. Pahala jenengan sebagai panitia niku 100. Nah,
pahala yang banyak apakah mesti dapat? Mboten. Allah mengatakan wala tubtilus shadaqatikum bil manni wal adha. Ojo mbok batalke sedekahmu krana nunda-tunda. Kowe iki nek ra tak keki, nek ra tak ewangi ora dadi kaya ngene. Nah, itu ndak boleh, itu membatalkan pahala. Wal adha, dan mencaci maki. Mencaci maki sing diberi. Nyoh roti dasar kere suku roti ora sanggup. Nah, itu ya rotinya tetap dimakan orang ya, pahalanya nol. Maka tadi saya bilang panitia itu pahalanya paling akeh. Tapi ngampun nek nyingkir ke dhewe, nyisih ke dhewe, deleke itu ndak boleh. Ya termasuk panitia nggih sing rewang-rewang ibu-ibu, ndak boleh nggih betok resek cemeng piyambak. Oh dhewe dilebok-lebokke dhewe, engko mulih dhewe mlipir dhisik ndak boleh. Ndak boleh ngoten niku nggih. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fatibu biha nafsan niki bener-bener jenengan penggalih. Atimu jembarno, pikirmu longgarno, dodomu lapangno, agar kemudian kita itu pas berkurban itu benar-benar lantaran ketakwaan, bukan karena apa-apa. Sama kayak enten nyai pun daftar sapi, 3,5 juta. Bareng ngertos mendo regine mandhap, aduh regane medhuk iki. Bahkan kacek 1,5 juta iki. Wah, aku cancel wae ning daftar sapi. Akhirnya daftar wedhus. Apakah enggak boleh? Boleh. Ning jeleke napa bareng dibeleh jaluk ijol sapi. Nah, niku jelek. Niku jelek. Artinya kalau jenengan korban kambing nggih mang tampi niku daging kambingnya. Jangan jaluk ijol sapi. Mekaten. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita berkorban benar-benar diminta fatibu biha nafsan, longgarkan pikirmu, hatimu, nyamankan dirimu, jangan kemudian aneh-aneh. Nah, nanti kemudian yang tadi korban sapi, ngitung sapi 3,5 entuk 5 kilo. Sekilo daging 1,50. 1,50 ping 5 7,50. 3,5 kurangi 7,50 berarti ling kowe entuk 7,50, ling kelangan 2,750. Akhirnya ben ora kokean ling kelangan, dagingnya didadekke soto didol. Ndak boleh. Didadekke bakso didol, terus bakso pentol ndak boleh, Pak. Niku nek sapi, nek wedhus didadekke sate didol, warung sate, kurbane sate ya wedhus wae kok iso didol, ndak boleh. Nggih, tadi lho diminta untuk menyedekahkan semua, maka semua unsur di dalam binatang kurban tadi harus habis dibagi. Yang termasuk lho nggih, nek pun sampai rumah jenengan niku jenengan simpen boleh. Cuman yang jenengan dapat sebagai hak sahibul kurban tidak boleh dijual. Sehingga jenengan yang memang ibaratnya wis pokoke aku ya kudu pengen ngedol lah. Jenengan jelas dodolan soto sapi nggih kurbane wedhus. Ben sapi yang jenengan dapat niku bukan sapi jenengan tapi sapi kek-kekan. Nah, itu monggo nek niku angsal. Sampai sini paham betul? Nah, terus yang tidak boleh dijual itu sapi dengan piyambak. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, tapi langkung saya ini nggih mboten usah dijual ngoten. Termasuk fatibu bihan nafsan adalah apa? Kalau kita ngomongkan kurban, peserta kurbannya tidak boleh non muslim, tidak boleh si fulan non muslim ikut kurban atas nama dia yang non muslim, tidak boleh. Atau mungkin nanti ini apa ini mau apa ini Mas? Sebelah ini. Indogrosir nitip korban mriki nggih ampun dibeleh bismillahirrahmanirrahim hadza minka walaka an indogrosir nggih mboten. Nah, terus jenengan harus ganti namanya pakai nama orang. Wedhus jenengan tulis wedhus indogrosir tak apa teman pas beleh niku bismillahirrahmanirrahim hadza minka walaka an fulan. Nah, fulan niku sinten ya monggo. Ketua takmir jenengan angsal, bendaharane jenengan angsal, atau piyai yang ndak punya di sini yang ndak korban pun Pak Nabi jenengan kula serat niki nggih monggo Mas ndak apa-apa. Ngoten. Jika nanti kalau ada orang non muslim barangkali nggih kados ten Cibedil niku kan dulu aku 98 banyak Cina yang diselamatke di kampung itu, makanya mereka kemudian kok berazam ten tahun melu kurban. Nah, itu jenengan tapi ndak apa-apa. Cuman pas nyembelih niku lho. Nah, ampun atas nama Cinane itu atau atas nama tokonya atau atas nama perusahaannya, tapi atas nama orang Islam. Pun matur nuwun kula tampi. Nah, mungkin pas nyembelih atas nama orang Islam. Orang Islam yang mana terserah jenengan. Termasuk jenengan ketika
punya putra SD, SMP, SMA mungkin iuran 10, 20, 30 niku to, itu kurban. Nggih niku nek dibelah nggih tetep sah, tapi mboten sebagai kurban, tapi sebagai sembelihan biasa. Nah, kajeng niku sah sebagai kurban yang bernilai sampai ke bulu-bulunya, maka niku mangsarankan untuk disembelih atas nama orang. Lah orang niku sinten ya? Kepala sekolah angsal, wakil kepala sekolah angsal, ketua komite angsal, gurune angsal, muridé ya angsal, sak-sake. Walaupun ujungnya nanti tetap sama-sama dibelek, sama-sama dimakan. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, pentingnya memahami ilmu-ilmu ini agar kemudian kita jangan sampai kita kemudian salah kaprah dalam berkurban. Nah, kembali ke tema tadi, fatibu biha nafsan. Maka disebutkan oleh Nabi SAW terkait dengan kurban, bahwasanya a'dhamul ayyam indallahi yaumun nahr. Bahwasanya hari yang terbesar di sisi Allah itu hari kurban. Sehingga janil iku Idul Fitri kali Idul Kurban itu janil luwih utama Idul Kurban sebenarnya. Bahkan nek jenengan misal umpami nate umroh Ramadan ten riko ngantos Idul Fitri niku bar salat Id nggih mboten enten menapa. Nek demikian terus yang mriki mulai pelong segala macam ngoten niku to. Nah, itu kan namanya sudah kultur. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kenapa kok Idul Kurban itu utama? Karena tadi 1 hari di tanggal 10 sama 3 hari di tanggal 11, 12, 13. Nah, ada 4 hari dan di situ ada kondisi di mana seorang muslim itu diminta untuk berkurban dan makan-makan dan berkumpul. Makanya di Indonesia niku suku yang masih mempertahankan kebesaran hari raya Idul Kurban niku suku Madura. Madura niku yang saya tahu ya, mudah-mudahan belum berganti, belum berubah. Niku mereka itu mudik yang paling besar niku pas kurban, bukan pas Idul Fitri. Ya enten Idul Fitri yang mudik, cuman nggak seramai nek kurban. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di saat hari raya, baik Idul Fitri maupun Idul Kurban, kita dilarang untuk berpuasa. Haram, hukumnya haram. Wah, bukan ketok takwa tak poso, malah dosa. Nah, namanya haram itu malah dosa nggih. Nah, cuman bedanya nek Idul Fitri niku jenengan saderenge ten tempat salat Id niku kan sarapan. Pas Idul Kurban niku jenengan mboten sarapan. Praktek Nabi SAW pripun? Karena Rasulullah SAW la yaqdu yaumul fitri hatta yaqula wa la yaqula yaumul adha hatta yarji'a fa yaqula min utiyati. Nabi itu kalau mau sholat Idul Fitri tidak keluar rumah kalau belum sarapan. Lah kalau Idul Adha keluar rumah tanpa sarapan, sak mangke sarapane saking daging kurban. Jane lho nek pengen nyunah. Niku begitu rampung sholat Id niku Idul Adha niku enten piyai jaler kalih napa 3 mlayu mlehke wedhus siji dibeleh ser. Terus ditamani kali ibu-ibu dimasak. Lah monggo napa mawon nggih silakan. Jam 8 pun mateng. Sami rawuh sarapan daging kurban. Tapi umumnya kan mboten ngoten nggih. Dugi jam 8 rawuh jam 8 agek beleh kurban, dagingnya nembe jam 09.00 dimasak mateng jam 12. Nah, sarapane Indomie. Sarapane Indomie meneh nek ra soto ayam. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah nek kersake nderek sunah sing mau sing pertama, nek saged. Lho nek ngono ae dibelah dhisik ae Mas bengine ben mateng esuk sarapan. Mboten sal. Nabi sallallahu mengatakan man dabaha qabla ayyusalliya falyakun makanahu ghairaha. Siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka wajib mengijoli dengan yang lain. Nah, sehingga tidak boleh. Untungnya insya Allah kita hari rayanya sama ya. Tapi nek berbeda maka yang hari yang pertama itu seyogianya seharusnya langkung sayanya niku menunda belehnya di hari kedua mawon. Karena samangke enten jamaah niku sanjang. Kula niku derek kurban ten satu masjid satu panitia. Delalah dintene enten kalih kula derek hari kedua. Terus kula nggih sanjang kula dua dibeleh ten hari kedua, jane mboten angsal. Pokoke kabeh dibeleh hari pertama. Nah, ditawani kula ngoten ya kula jawab, jane wedhus jenengan tuntun wae to Pak, digol wae tuntun. Kula mboten kurban wedhus, kurbane iuran sapi. Jadi mesti melu kelompoke to. Nah, makane niku dolim namine nggih. Niku yang kurban yang pertama niku dolim. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala nggih, kedahnya enggak seperti itu ya. Artinya kalau terjadi perbedaan umpami
umpamanya terjadi perbedaan, alhamdulillah tahun ini enggak dan mudah-mudahan tahun ke depan enggak. Nah itu seyogyanya yang hari pertama itu menahan diri, kemudian nyembelihnya di hari kedua, biar guyub rukun, wabil khusus biar kurban yang hari kedua itu sah. Wong sing hari pertama sebelah hari kedua itu tersisa kok. Nah makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah dalam konteks yang disembelih tadi ternyata Nabi itu spesial, senengnya akala min kabidi udhiyati, seneng makan hatinya, lalu dibelah hatinya diparingi garwanipun, nah dimasak, nah lembe dikuliti, dagingnya dipedet dan seterusnya. Maka Bapak Ibu rahmatullah Allah niku sunnahnya. Nah kurban niku menjadi ibadah yang sangat istimewa. Kenapa? Karena Allah mengatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Yang diterima oleh Allah itu bukan daging dan darahnya, tapi takwamu loh. Takwamu itu di dalam apa? Nanti dalam jenisnya. Jenisnya berarti harus kambing, sapi, kebo, unta. Enten piye niku WA kula ngirimi video. Kula paling ra seneng niku nek ditekoki agama nek dikirimi video. Lah dadak nonton ya gitu. Akhirnya nggih kula tonton, Mas. Nah, makanya nek jenengan ajeng tanget agama kalih kula niku langsung mawon videone mang tonton piyambak, resumene napa lah ngoten mawon. Nek tak nonton video gek suwe 4 menit 5 menit ya opo ya. Nah, intinya niku ten video niku ada seorang Gus tapi nek Madura niku jenenge Lora. Gus Lora niku berbicara di dalam kitab ini, kula boten kersa ngeling-eling jeneng kitabnya. Ibnu Abbas mengatakan bahwa buat kalian yang tidak mampu berkurban, maka nggak mampu beli kambing, nggak mampu beli sapi, maka kurbanlah angsa atau ayam. Nah ini pripun kalau padosi tidak ada, dalil itu tidak ada. Karena memang tidak ada dan memang masyhur di antara para ulama. Bahkan Ibnu Abbas sendiri menafsirkan min bahimatil an'am niku nggih namung kambing, sapi, kebo, unta. Mboten enten beliau pernah menafsirkan yang lain, tidak pernah. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih bahaya nggih ketika kemudian meneruskan video-video yang mungkin menurut renteking hati kita itu nyenengke isine tapi dari sisi ilmu niku jauh dari kata benar. Nah niku repot. Nah mila panjenengan nggih ketika ragu tentang isi suatu video walaupun kita nyenengke. Nah nek kayak wong ngerti video niku lah terus akhirnya timbang untuk wedhus wong pitik wae entuk, sesuk nonton pitik tau pitik ditali dikai kelok nanti gowo gitu kan. Nek gak gelem laku digendong malah gampang mayar kok. Nah maka Bapak Ibu rahmatullah Allah itu tidak takwa dikarenakan bahwasanya yang diterima itu bukan daging dan darahnya. Dalam masa Nabi Adam di situ ada putranya Habil dan Qabil ketika diminta berkurban, satu mempersembahkan buah-buahan, satu mempersembahkan binatang. Kurban itu secara bahasa Arab maknanya adalah sesuatu yang dipersembahkan, tidak harus binatang, bisa buah-buahan. Dari sisi bahasa loh gitu. Tapi nek bahasa Indonesia kurban itu identik dengan pedus yang dibeleh atau binatang yang disembelih gitu. Nah maka pada waktu itu indikator tanda diterimanya kurbannya itu disambar api. Nah nanti wong orientalis mengatakan loh berarti Tuhan wong Islam ini geni, buktinya sing nyamber kurbannya anak Adam ini geni boten ya. Itu cuma cara Allah untuk menunjukkan itu diterima, bukan Allah itu api atau apa, bukan ya. Nah maka kembali ke situ, itu diambil dan diambil nggak bisa diapa-apain, sudah diambil sudah hilang. Nah dalam konteks Nabi Ibrahim kesini sampai Nabi Muhammad sampai kita sampai hari kiamat insya Allah, maka yang terjadi adalah ketika putra Nabi Ibrahim mau disembelih, wafadainahu bidibhin adim, maka kami ganti dengan sembelihan yang besar. Nah digantilah dengan sembelihan besar, sembelihannya adalah binatang. Sejak itu sampai hari kiamat insya Allah yang disembelih itu binatang, dan yang disembelih berupa binatang itu daging dan ugo ramenya tertinggal di bumi, mboten bakal dicuil oleh Gusti Allah walaupun secuil, walaupun setetes di beto minggah mboten. Sehingga Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kurban niku sejatosipun ibadah yang paling menyenangkan. Soalnya nopo? Jenengan sing beleh, jenengan ngertos niku ngene sinten, jenengan ngertos kewan niku pas dibeleh nggih diadepke kiblat, bahkan didongani kan ngoten niku. Ya, sehingga itu menjadi makanan atau daging yang paling halal. Cara masakan yang paling enak, yang insya Allah bisa mensucikan diri kita, lambung kita dari unsur-unsur haram yang mungkin kelebonan 1 tahun sebelumnya. Pramila nek enten masak-masak makan-makan ten masjid terkait dengan daging kurban, jawabanipun angsal. Soalnya nopo? Fikih kurban dan fikih akikah niku sami. Apa yang ada di dalam hukum akikah juga dipakai di dalam kurban, apa yang ada di dalam kurban juga dipakai di dalam akikah. Sehingga kalau akikah jenengan
mendapatkan makanan akikah niku mateng, maka di dalam kurban jangan mengharamkan dimasak angsal. Bahkan jenengan dahar sing kuatah niku angsal, saestu ndak apa-apa selama barangnya wonten. Ngoten. Mungkin ada pertanyaan mulai. Nah, di tempat kami itu kalau kemudian sahibul kurbannya nggak dapat binatangnya itu dagingnya nggak dapat dari binatang dia sendiri, dia nggak mau terima, maka jawabannya ketika jenengan misal gini wedhus iki sing belas sing iki, nah bar jenengan belah, apa yang menjadi hak sahibul kurban jenengan pinggirkan. Oh hak enak mau sambil pinggirkan, sisone dimasak wonten biar kemudian semua bisa terakomodir. Tapi apakah sahibul kurban harus dapat daging dari sini? Mboten, daging dari kambing lain boleh. Namanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, jane dalam kurban itu luwes banget. Untuk yang memang di situ ada keluasan. Tapi di satu sisi ada kondisi-kondisi yang memang di situ tidak luwes, ya kita tidak bisa meluas-luaskan. Contoh kayak tadi kambing, sapi, kebo, onto. Ini enggak terus enggak iso iki digawe wis wae pitik bebek enggak bisa. Digawe wis wae jaran enggak bisa. Atau kemudian yang luas lagi bisa jantan bisa betina niku luas. Jangan kemudian digawe angel kudu jantan atau nek betina sing majer angel golek ngoten iki. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, termasuk urusan pembagian kurban niku nggih luas. Jenengan bagi 2 angsal, jenengan bagi 3 angsal, bahkan jenengan yang hari ini mengklaim dibagi 3 niku sakjane nggih mboten dibagi 3. Soalnya yang jenengan timbang niku kan dagingnya, balungnya mboten jenengan timbang nggih to. Pramila maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, apapun yang jenengan lakukan hari ini insya Allah enggak salah selama saling ridho. Pramila saya selalu katakan jadi panitia kurban yang luwes mawon, luwes pripun. Ketika sahibul kurban sudah dikasih, kok kemudian dia minta tambah, ngapunten Mas, kula niku wong Padang nyuwun ilate. Oh nggih monggo. Ngapunten Mas, kula niku kersake ajeng ndamel sop buntut nyuwun buntute nggih monggo. Ngapunten Mas, garwa kula niku kajenge saged ngoten nyuwun bandule lah nggih monggo lah ngoten. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala luwes mawon untuk yang bisa luwes. Tapi nek memang di situ syaratnya ketat, ya ketat. Contoh, misal tidak boleh binatang yang sakit, ya ampun yang sakit. Tidak boleh binatang yang pincang, ya ampun yang pincang. Tidak boleh binatang yang buta, ya ampun yang buta, dan seterusnya. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, fatibu biha nafsan, kita diminta untuk berbuat baik sebagai apapun kita. Sebagai orang yang mau berkurban, pilihlah kurban yang terbaik. Sebagai panitia kurban, jadilah panitia yang terbaik, yang ganjaran terbesar niku milik jenengan, bukan sahibul kurban. Sahibul kurban niku cuma sejumlah kurban dia. Tapi yang namanya panitia kurban niku sejumlah binatang kurban yang dipotong di tempat di mana dia membersamai. Makanya Nabi SAW mengatakan, man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musholana. Sebagai orang yang ngaku beriman kok mau datang hari yang besar itu enggak mau terlibat dalam kurban, enggak mau usahake, padahal bisa, padahal mampu, tabungannya enten, maka jangan dekat-dekat tempat sholatku. Ketika di dunia Nabi enggak mau didekati, maka di akhirat jenengan kedah atau satos mbok bilih sak mangke jenengan kersake syafaat Kanjeng Nabi mboten kersa. Pramila iki nek kula contohke ngapunten pensiunan yang setiap bulan tanggal setunggal angsal pensiunan, lajeng putra-putrinipun pun mentas mboten gadah utangan, niku nek menurut saya nek ditanya niku wajib kurban setiap tahun. Nah jenengan yang derek arisan misal buka anis tahun pirong tahun pisan atau 3 tahun pisan, maka ketika jenengan tidak mendapatkan arisan itu di tahun ini dan tapi jenengan tahun ini mampu, berkurbanlah. Jangan merasa sudah berkurban karena sudah udu arisan niku klehentu nggih. Mungkin enten biaya aku wis melu arisan kok mung delalah tahun iki aku ra entuk. Nah, tapi jenengan lho bar panen sawah 10 patok. Nah, niku kedah kurban. Pramila nek jenengan tekoki kula, jane angka pira to Mas wong iso kurban? Angger jenengan gadah 5 yuta niku jane jenengan pun wajib kurban. Pan melu sing sapi. Lah nek duwe 3 yuta melu sing wedhus kan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah, ketika kita faham benar dengan rumus ini, bahwasanya ketika kita all out menjadi seorang muslim dalam beribadah, Allah yang punya janji wa fadainahu bidibhin adim tak ijoli sing luweh gede. Faktanya Nabi Ibrahim putranya enggak jadi disembelih, diganti dengan domba yang terbaik. Dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi pada banyak ayat, salah satunya Quran surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min shay'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Dan barang siapa yang kamu dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, artinya dalam bentuk apapun, mau masukkan kotak infak, mau kasihkan orang, atau mau gunakan untuk korban, maka kami akan ganti dan kami sebaik-baik pemberi ganti.
nek sebaik-baik memberi ganti niku gantine niku kinten-kinten luwih elek napa luwih sae? Sae. Jenengan kedah iman niku, Pak. Tapi nek misal jenengan pun tepang si fulan iki angger disilai motor mesti motore balike nek ra bensin entek, enek sing lecet. Angger nilai sendal mesti balike nek ra sendale jebat. Nopo lah gitu. Nah, mesti jenengan nek ketemu ngoten niku mesti wah nilai meneh. Tapi ketika Allah sudah mengatakan bahwasanya aku ini adalah khairur razikin, sebaik-baik pemberi rizki, sebaik-baik pemberi ganti, maka kita tidak boleh ragu. Jenengan keluarkan pasti akan diganti. Kemudian pada ayat yang lain Al-Baqarah 245, man dalladzi yuqridullah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adafan katsira wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, ya teniki napa berarti Allah itu butuh silian dalam artian nanti radidit boten, Pak. Niki liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk ngetes jenengan kita semua. Mana di antara kita itu orang yang imannya itu bener jujur, ngaku iman kon kurban Mekah diteukeh. Nah, penganggone gede-gede. Padahal Nabi dulu pernah menyuruh seorang sahabat niku dengan memberikan uang 1 dinar. 1 dinar niku 4,25 gram emas. Koin berarti 4,25 gram emas. Nyoh, tukokno kurban. Tukokno kewan. Nah, sepedus dibelikan dapat 2, Pak. 1 dinar itu. Sampai di jalan ketemu orang lain ditawar, Mas tak tukune siji. Nah, dijual 1. Regine pinten? 1 dinar. Dados menghadap Nabi membawa 1 dinar dan 1 kambing. 1 dinare utuh entuk kambing. Dawuhe kan mundut kambing, tesih enten 1 dinar. Niki nek wong saiki kira-kira dinare dibalekke napa dikantongi? Wis bantere kantongi. Menghadap Nabi. Dikatakan, ya Rasul, ini kambing jenengan, ini 1 dinar. Nabi kaget, loh Mas, kok iso ngono piye Mas? Ceritalah tadi. Nah, dulu 1 dinar itu bisa buat beli kambing bahkan 2. Padahal Nabi nyuruhnya 1. Artinya secara RAB, rencana anggaran belanja, niku anggarannya siji ning canane sok tuku loro. Sakniki pinten-pinten niku sok tuku pinten ya? 4,25 gram emas. Niku nek dipengke pinten sak gram? 3 yuta apa 2 yuta setengah? Nah, kuwi kan kira-kira 10 yuta luwih to, malah iso tuku 3 to sakniki to. Tegese nek jenengan ngapunten lho, gadah penganggon nganti bobote 5 gram gak gelem kurban dosa jenengan. Gak boleh. Nggih, wong niku dicuil sak gram paribasane nek iso dicuil niku wis genah muni angkane kok iso tuku wedhus. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah, seperti itulah kita dalam beriman. Kita tuh diminta untuk memeriksa. Makanya tadi Nabi mengatakan fatibu biha nafsan, coba ceken hatimu ini lho iso longgar jembar orang itu. Pikirmu itu iso lapang apa enggak gitu. Ketika datang perintah ini di hari besar dengan pahala yang sedemikian rupa, dengan janji yang sedemikian besar, kira-kira kamu terpanggil enggak wahai hamba Allah, kan gitu. Makanya Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, Allah pun menyebutkan siapa yang ngasih pinjaman kepada Allah padahal Allah tidak butuh pinjaman, maka Allah mengetes kita semua, maka Allah akan melipat gandakan gantinya dengan ganti yang banyak. Maka Allah mampu menahan rezeki siapapun dan mampu melapangkan rezeki siapapun, dan hanya kepada Allah lah kita semua kembali. Makanya nek orang kafir niku mati, mereka itu menyesal dan menyesal mereka, ya laitani kuntu turaba, doh kiranya mbok bilih kula niku mbok dibangkiti dadi lemah wae ora dadak dadi menungso melih. Nah, tapi kalau orang beriman niku kalau mati mereka mengatakan rabbi laula akhortani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, nek angsal kula tak mantuk sekedap mawon. Mboten ajeng salat, mboten seneng kula mau ajeng ngendikan ten niku ahli waris kula kae tulung sedekah. Kok aku wis tak tinggali kokean ngene tak tinggali. Sedekah aku minas mau pengen sedekah. Nek sedekah niku kan cepet to. Misal jenengan sedo terus diizinke tangi 2 menit langsung goleki ketua takmir apa goleki sinten lah langsung ngendikan. Nek ra ketemu ketua takmir, ra ketemu ketua yayasan, wis ketemu sapa wae entuk sepenting amanah. Mas, njaluk tulung. Iki aku mau dikek 2 menit balik njaluk tulung ngomong ning anakku. Kon ngedolke mobil kae dite kon sedekah kabeh. Kira-kira ngoten 2 menit. Nggo salat ra cukup. Makanya Bapak Ibu rahmatillah Allah Subhanahu wa taala, yang diminta itu pengen sedekah. Sehingga ketika jenengan nggih
benar-benar punya kemampuan. Sekali lagi, fatibu biha nafsan, longgarkanlah hatimu, dirimu untuk berkorban. Dan Allah berfirman dalam hadis qudsi, anfik ya ibnu Adam unfik alaika, sedekah ibnu Adam, maka nek kowe gelem sedekah tak bales lingmu sedekah. Paribasane rezekimu ndak akan seret, ndak akan mampet, tak bikin longgar. Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, maka bentuk-bentuk takwa yang harus kita pahami dalam kurban, yang pertama bahwasanya innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu maha baik dan hanya mau menerima amal dari sumber yang baik. Mungkin jenengan pun mireng ngeten iki terus, weh ternyata kurban itu kok kamane akeh, banding aku nanti dia tak nyolong sik ndak boleh. Ya, terus ibadah dari duit colongan itu ndak boleh. Ibadah dari duit korupsi itu tidak akan diterima, karena Allah itu Rabb yang maha baik dan hanya akan mau menerima dari sumber yang baik. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dari jenisnya tadi min bahimatil an'am, yaitu kambing, sapi, kebo dan unta. Kemudian dari jumlah sohibul kurbannya, maka kalau kambing itu satu untuk sekeluarga bisa, kalau sapi maka 7 orang, kalau unta 7 orang. Nanti dalam riwayat yang lain unta itu bisa 10 orang, tapi saya belum ketemu riwayatnya. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, dalam patungan ini maka semuanya harus muslim, tidak boleh ada non muslim masuk ke dalamnya. Ya, nanti ada masjid itu terlalu kaku, pokoknya kudu pitu. Begitu orang Islamnya 6 kurang 1, orang Islam boleh lagi tidak dapat, akhirnya boleh non muslim masuk ke situ, itu tidak boleh. Sehingga kalau nanti ada non muslim yang mau ikut kurban, kalau itu adalah kambing sendirian atau sapi sendirian, maka jenengan tambi lalu jenengan sembelih atas nama orang Islam. Begitu pula kalau ada non muslim yang mau ikut patungan, jenengan tambi duitnya, jenengan sebutkan atas nama orang Islam. Pakaian nanti orang non muslim itu jenengan kasih dagingnya tidak apa-apa, biasa. Tapi nek dhewe pokoknya jenenge wong iso kudu jenengku, nek ngoten niku pun dibalekke mawon, mboten usah. Jenengan malah merusak wong enem niki malah jenenge. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah, termasuk dalam bentuk takwa tidak boleh yang cacat tadi, tidak boleh buta, tidak boleh pincang, tidak boleh sakit, dan tidak boleh kering. Kemudian dari sisi usia pernah saya contohkan di sini, yaitu kalau kambing Jawa itu 1 tahun masuk tahun kedua, sapi kebo 2 tahun masuk tahun ketiga, unta 5 tahun masuk tahun ke-6. Kemudian Nabi mengatakan illa ayasura alaikum, nek kongelan golek sing umur kaya ngono, fatat bahu jada ataminat doni, iso kok golek sing enom, ning sing enom kuwi sangka kewan jenenge wedhus gembel. Dengan jenengan kalau tidak bisa mendapatkan sapi umur, kebo umur, kambing umur, unta umur, maka Nabi memberikan kelonggaran, yaitu kambing gembel jadaah niku 6 bulan masuk bulan yang ke-7. Bahkan nanti Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ditanya, mana yang lebih utama kurban itu? Apakah sapi, unta, kambing? Maka beliau mengatakan kurban yang paling utama adalah unta, lalu sapi, doha kamilah kalau mau sembelih sendirian nggak patungan. Baru nomor 3 adalah minat dohni, yaitu domba wedhus gembel. Baru kemudian minal makzi, makzi niku wedhus Jawa. Nah, terus nek diurut kene iki domba dulu jane. Tapi nek kita umumnya kan seneng wedhus Jawa dhisik. Makane bakal wedhus niku rata-rata sing didol niku wedhus Jawa, mboten wedhus gembel gitu kan. Nah, kenapa kok wedhus gembel lebih utama? Karena wafatainahu bin adim, ketika Nabi Ibrahim niku menyembelih putranya, yang diganti untuk putranya niku bentuke domba, mboten wedhus Jawa. Dan Nabi SAW sering menyembelih wedhus gembel, bukan wedhus Jawa. Tapi bukan berarti tidak boleh menyembelih wedhus Jawa, boleh. Cuman wedhus Jawa umurnya setahun, wedhus gembel boleh 7 bulan, 6 bulan masuk 7 boleh. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang termasuk bentuk takwa yang harus kita lakukan adalah ketika masuk 10 Dzulhijjah kayak niki, maka seorang muslim tidak boleh potong kuku, potong rambut, cabut-cabut bulu. Ketika apa? Ketika jenengan sudah beriltizam, sudah berniat pengen kurban, Nabi SAW mengatakan man kana lahu dibhun yadbahuhu fa idza uhilla hilalu Dzulhijjah. Siapa yang sudah berniat kurban dan ingin berkurban, baik dia setor nama, setor duit, tercatat namanya, atau sudah punya pertengkaran hati besar untuk ikut, fala yakhudanna min su'rihi wala min adfarihi sayan hatta yudahi, maka jangan dia ambil rambutnya, dia ambil kukunya sampai dia berkurban. Ini kembali ke siapa? Kewannya atau orangnya? Jawabannya adalah orangnya, bukan kewannya.
Sehingga Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa hikmah jenengan tidak boleh potong kuku, potong rambut? Untuk disempurnakan pahala jenengan dengan jenengan bertambah panjang kuku dan rambut. Harapannya karena itu adalah jenengan berkorban dan pahalanya banyak, maka dengan tambah rambut dan tambah kuku pahalanya tambah banyak yang dibebaskan dari api neraka dan tambah banyak keberkahan yang jenengan dapatkan. Loh, berarti nek ngono aku tak ngingu rambut dawa, kuku dawa wae, mboten nggih niku mboten dalil dikit dadi gondrong, mboten. Larangan ini cuma terjadi di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah. Bahkan ketika jenengan sudah disembelih kurban jenengan di saat yang paling pertama, mari basane jam 8 kunjul 10 niku kambing jenengan sudah disembelih, jam 8 kunjul 15 jenengan cukur niku angsal ketok kuku angsal. Pramila Bapak Ibu rahmatullah Allah nggih, sakmenika nek pun kebacut nggih ampun dipotong. Nah, Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, terkait waktu penyembelihan tadi juga sudah saya sampaikan, wajib dilakukan setelah sholat Idul Adha. Barang siapa yang tidak melakukan itu, maka wajib menggantinya. Kemudian terkait pembagian, pernah saya jelaskan, dibagi 2 boleh, bagi 3 boleh, dibagi 1 boleh. Sohibul kurbannya nggak minta boleh, sohibul kurbannya minta tambah, jenengan tambahi kan gitu. Tadi loh hitung-hitungan kasar, dari 3.500.000 dia cuma bawa pulang 750, berarti dia sudah mengikhlaskan 2.750.000 untuk dihadiahkan dan disedekahkan. Kok nyuwun buntute secuwele gak etuk pripun, ampun nggih. Pokoknya jadi panitia-panitia yang baik, jangan kemudian terlalu kaku. Bapak Ibu rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan sohibul kurban kalau tidak mau maka boleh untuk menyedekahkan semuanya. Kemudian terkait dengan jagal, tidak boleh diupai dari unsur binatangnya, harus diupai dari duit yang lain. Makanya sebenarnya dari sisi panitia, umpami ya, panitia niku mau aku nek ra dibayar enggak apa-apa. Nanti sohibul kurbannya mengumpulkan anggaran untuk membayar menggaji panitia kurban. Itu terjadi di Masjid Fatimah Solo yang saya tahu. Jadi Fatimah Solo niku semua sing rewang niku digaji, diparingi duit. Nah, duitnya ini tidak boleh dari duit jual kulit, jual kepala. Bolehnya dari duit sohibul kurban yang dikutip nanti terus jadi kas, nanti terus dikasih. Nah, niku yang saya tahu. Nah, maka Bapak Ibu rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, boleh niki rumiyin. Barangkali 9 menit ada yang mau bertanya, dipersilakan. Monggo Mas Sigit. Langsung tak tembak. Monggo apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, untuk kurban hewan yang dari pemberian dari instansi, lembaga atau perusahaan, itu sebaiknya kan diatasnamakan pribadi. Ya. Satu orang muslim. Ya, muslim, wajib muslim. Ya. Untuk kambing, kemudian untuk yang misalnya hewannya itu sakit, ya ada 7. Tidak harus 7. Tidak harus 7. Satu boleh. Boleh, tidak harus 7. Kemudian kami tanya juga, apakah untuk mengalihkan ke orang lain ini tadi harus minta izin ke yang pemberi, misalnya instansi, perusahaan atau yang lainnya? Kalau misal orangnya luas terbuka mau, itu lebih baik diomongkan. Tapi kalau orangnya istilahnya ketoknya kaku gitu kan, angel, nanti nek dibilang nanti jaluk meneh gitu. Nah itu dengan nggih pun kula tampi matur nuwun dah gitu aja. Nanti dalam prakteknya pas penyembelihannya kan memang dia memberi tujuannya disembelih toh. Nah, kita menyembelihnya nyari nama untuk keabsahan biar menjadi binatang kurban. Jane nek niku mboten di atas namakan salah setunggal di antara jenengan niku jane nggih tetap sah sebagai sembelihan. Mung tidak bernilai kurban ngoten. Nah, iman kan wonten kados Solo sing ten sekolah Solo, cah SDC ini iuran 10.000 untuk wedhus. Disembelih ya tetap halal dimakan boleh. Mungkin tidak bernilai kurban. Begitu kemudian di atas namakan terus di atas namakan iki mergo bocah iki cah fakir misalnya atau kepala sekolahnya misalnya tidak apa-apa. Nanti wali muridnya ya tidak usah protes. Wong tuane protes. Kepala sekolahnya enggak gitu. Itu untuk keabsahan. Begitu sembelih dah niku sah sebagai kurban. Maka nanti pahala bulu, pahala kuku, pahala tanduk itu bisa terbagi untuk semuanya. Tapi kalau cuma jadi sembelihan biasa itu jadi sedekah tok gitu. Nah, ngoten mawon sebenarnya. Artinya kalau orangnya luas, terbuka, diajak ngobrol kerso, enak, maka disampaikan lebih baik. Tapi kalau enggak ya, dengan itu pun perlu tampi matur nuwun, enggak apa-apa. Gitu juga enggak apa-apa. Wonten mulai? Wonten mulai mboten? Oh, nggih.
nilainya larangan memotong kuku dan sebagainya itu tanggal 1 kan? Satu Dzulhijjah niku nggih kalau wingi pas diumumke Pak Menteri dinten apa to? Senin nggih. Nah, Senin kalau wingi niku. Nah, terus masuk maghrib niku kan diumumkan bahwasanya kita dari Ru'yatul Hilal menyatakan tanggal 1 adalah sami kados Muhammadiyah nggih. Nah, niku sejak niku sampai nanti kurban jenengan kalau jenengan berkurban atau jenengan sudah disembelih sudah tergeletak mati, nah niku jenengan baru boleh potong kuku. Enggak apa-apa dipelihara sekali-kali rada dawa kukune ning angsal ganjaran. Nek selain hari ini malah mboten sae. Kula niku enten piyai niku tanglet ngirimi pertanyaan niku langsung 3. Sing tengah niku soal kuku kalih rambut. Tak pikir niku kuku rambut yang tidak dipotong karena kurban. Tapi awalnya kalau mikir niku, pertanyaan terakhir apa hukumnya kalau seseorang itu tidak pernah memotong atau memendekkan bulu ketiak dan bulu kemaluannya. Mboten enten kata-kata kurbane. Lho ya maca karo kemekelan niki kemprong. Pertanyaannya 3, atas sama bawah itu terkait kurban. Sing tengah iki lho ora enek kurbane gitu. Nah, terkait niku nggih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Nabi mengatakan bahwasanya khamsun minal fitrah, ada 5 hal. Ada nanti dalam kalimat yang lain 6 hal tentang fitrah. Al-istidadu wal khitanu wa qasusaribi wa nadful ibti. Di situ ada khitan, di situ ada memotong memendekkan kumis dan juga mencabut bulu ketiak dan juga memotong bulu kemaluan. Dados ngapunten lho. Wong Islam niku nek keleke rambut niku mboten angsam. Mengke dalam fikih niku maksimal niku 15 hari niku kudu diketok. Parah melih 40 dina, luwih saking niku pun dosa. Bulu kemaluan, brengos niku mboten angsal, dimudawa mboten angsal nggih. Engko malah dikelabang segala macam mboten angsal. Mboten nggih. Dadi nek terkait kurban jenengan mboten cukur, mboten ngetoki kuku sampai nanti kurban dan nanti sembelih insyaallah malah berpahala. Tapi sak bibare niku kedah segera dipotong di hari-hari biasa maksimal 15 hari. Nek kepuepet bener-bener mboten sempet nggih 40 dina ngoten. Ngoten nggih Bapak. Niki dadi kula community. Wonten malih? Bu, wonten enten Bu? Nggih. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, wabillahi mengatakan yang bisa saya sampaikan tema takwa dan tema keimanan terkait dengan kurban. Harapan saya secara pribadi